Di video kali ini kita akan mempraktikkan pengerjaan mengenai Excel pada tabel yang telah disediakan. Untuk soal yang pertama, itu ada jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan. DI adalah direktur, lalu MA adalah manajer, HR adalah HRD, SU adalah supervisor, dan ST adalah staff. Untuk yang pertama, kita mengerjakan jabatan dahulu dengan menuliskan formula, yaitu sama dengan if, lalu kita isikan formula if-nya dengan formula left, lalu setelah itu kita klik C2. Nah, karena untuk mencari jabatan ini kita membutuhkan dua awal kode karyawan, maka dari itu kita beri tanda titik koma, lalu kita ketikkan angka 2. Lalu kita beri tanda tutup kurung, lalu setelah itu kita klikkan lagi sama dengan, lalu kita beri tanda petik, lalu kita tuliskan DI, lalu kita beri tanda petik lagi, lalu kita tanda titik koma, lalu kita beri tanda petik lagi. Untuk DI yaitu direktur, lalu kita beri tanda petik lagi. Setelah itu kita beri tanda titik koma lagi, lalu kita tuliskan untuk formula sama yang formula yang pertama sampai dengan formula yang terakhir. Lalu untuk formula yang terakhir atau kita biasa disebut dengan value if false-nya, kita isikan dengan tanda titik koma dulu, lalu tanda petik, lalu kita isikan dengan staff, lalu kita beri tanda petik, lalu kita beri tanda kurung sampai tanda kurungnya itu berwarna hitam. Lalu setelah itu kita enter. Lalu datanya kita sesuaikan dengan kita tarik kolomnya ke bawah. Selanjutnya kita lihat pada soal yang kedua, tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Lalu kita tuliskan formulanya, yaitu sama dengan meet, lalu kita klik C2, setelah itu kita beri titik koma, lalu kita klik 4, lalu kita beri titik koma lagi, lalu kita tulis 4, lalu kita beri tutup kurung. Setelah itu kita sesuaikan atau kita tarik ke bawah sesuai kolom. Setelah itu kita ke soal selanjutnya, yaitu status kepegawaian didapatkan dari 7 karakter terakhir untuk TT yaitu pegawai tetap dan KT untuk pegawai kontrak. Lalu kita tuliskan formulanya, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung right, lalu buka kurung lagi, kita klik C2, setelah itu kita beri titik koma, lalu kita tuliskan angka 2, setelah itu kita beri tutup kurung, setelah itu kita beri tanda sama dengan, lalu tanda petik 2 kita tuliskan yaitu TT, petik 2 lagi, lalu klik titik koma, lalu petik 2 lagi, kita tuliskan pegawai tetapnya yaitu tetap dengan titik 2 lagi, lalu kita beri titik koma, lalu kita beri tanda petik 2 dengan kita tuliskan kontrak, lalu kita beri tanda petik 2, lalu kita beri tanda kurung, lalu kita enter. Nah, kontrak tersebut itu sebagai false-nya. Lalu kita tarik datanya ke bawah untuk menyesuaikan data-data selanjutnya. Setelah itu pada soal nomor 4 kita ditugaskan untuk
menghitung gaji pokok. Dari direktur mendapatkan gaji 7.500.000, lalu manajer mendapatkan gaji 6.500.000, lalu HRD mendapatkan 4.500.000, supervisor mendapatkan 4 juta, dan staff mendapatkan 3.500.000. Lalu kita tuliskan formulanya dengan sama dengan if, lalu kita klik D2, lalu kita beri sama dengan, lalu kita beri tanda petik 2, direktur, lalu tanda petik 2 lagi, setelah itu titik koma, dengan nominal yaitu 7.500.000, lalu tanda titik koma lagi, lalu kita beri if lagi untuk formula kedua, lalu untuk kita klik D2, lalu sama dengan, lalu tanda petik 2 kita tuliskan sebagai manager, lalu tanda petik 2 lagi, tanda titik koma, kita tuliskan nominalnya sebesar 6 juta, lalu kita beri tanda titik 2 lagi, kita beri if formula ketiga, if lagi, lalu kita klik D2 lagi. Setelah itu kita beri sama dengan, lalu tanda petik 2 untuk kita tuliskan HRD, lalu tanda petik 2, lalu tanda titik koma lagi. Setelah itu nominalnya sebesar 4.500.000, lalu tanda petik koma lagi, lalu kita tuliskan if lagi. Kita klik D2. Setelah itu sama dengan, kita beri tanda petik 2 untuk supervisor, lalu kita beri tanda petik 2 lagi, kita beri tanda titik koma, lalu kita tuliskan nominalnya sebesar 4 juta. Setelah itu kita beri tanda titik koma dan 3.500.000-nya itu sebagai false. Lalu kita beri tanda kurung sampai tanda kurungnya itu berwarna hitam atau sebanyak formula yang telah digunakan. Lalu kita enter dan kita sesuaikan data lagi, kita tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita baca lagi ke soal, yaitu dengan tunjangan per anak sebesar 250.000. Lalu kita klik formulanya dengan sama dengan 250.000 dikali dengan H2 atau dikali dengan jumlah anaknya. Lalu kita enter. Setelah itu kita sesuaikan dengan kita tarik ke bawah. Setelah itu kita baca soal yang ke-6, yaitu pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Kita tuliskan formulanya, yaitu sama dengan buka kurung, kita klik G2 karena kita mencari gaji pokoknya dari pajak, ditambah dengan I2, lalu kita beri tanda tutup kurung, lalu kita kali dengan 5% sebagai pajaknya, lalu kita enter. Setelah itu kita sesuaikan datanya dengan kita menarik ke bawah. Setelah itu kita akan menghitung dari jumlah gajinya. Jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi dari pajak 5%. Mari kita tuliskan formulanya dengan sama dengan, kita beri tanda buka kurung, kita tuliskan klik G2, lalu kita klik plus, tanda plus. Setelah itu kita klik kolom I2, setelah itu kita beri tanda kurung, setelah itu kita beri tanda minus, lalu kita klik J2. Setelah itu kita enter, lalu kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan datanya. Setelah itu kita total gaji karyawan, menghitung total gaji karyawan dengan kita klik formulanya, yaitu sama dengan sum, lalu kita klik K2,
sampai dengan K11, lalu kita beri tanda kurung. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata dari gaji karyawan, yaitu dengan rumus sama dengan average. Lalu kita klik K2 sampai dengan K11. Lalu kita beri tanda tutup kurung. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita akan menghitung gaji tertinggi dari karyawan, yaitu dengan rumus sama dengan max. Lalu kita klik K2 sampai dengan K11. Lalu kita beri tanda tutup kurung. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita akan menghitung gaji terendah karyawan dengan rumus sama dengan min. Kita klik K2 sampai dengan K11. Lalu kita beri tanda tutup kurung. Setelah itu kita enter. Untuk selanjutnya kita akan menghitung jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996 dengan formula yaitu sama dengan sum if. Lalu kita klik E2 sampai dengan E11. Lalu kita beri tanda titik koma. Lalu kita beri tanda petik. Kita tuliskan 1996 karena yang dicari 1996. Lalu kita beri tanda petik atas, lalu kita beri tanda titik koma. Setelah itu kita klik K2 sampai dengan K11. Setelah itu kita beri tanda kurung, lalu kita enter. Setelah itu kita akan menghitung total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor dengan formula yaitu sama dengan sum if. Lalu kita klik K2 sampai dengan K11. Setelah itu kita beri tanda titik koma. Setelah itu kita klik F2 sampai dengan F11. Setelah itu kita beri tanda titik koma lagi. Lalu kita beri tanda petik. Kita tuliskan jabatan kontrak. Lalu kita beri tanda petik lagi. Setelah itu kita beri tanda titik koma. Lalu kita klik D2 sampai dengan D11. Setelah itu kita beri tanda titik koma. Lalu kita beri tanda petik. Kita tuliskan supervisor. Lalu kita beri tanda petik lagi dan kita beri tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, sekarang soal-soalnya sudah terjawab dan kita juga sudah tahu formula-formula apa yang kita pakai tadi. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat dipahami.